Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kembali lagi bersama kami kelompok 3 dari kelompok mata kuliah Mikrobiologi Simbion yang beranggotakan saya sendiri, Aiska Pramulia, kemudian ada Sofi Belasari Panga, ada Nur Hikmasari, ada Rahmadani Oktaviana, ada Rahayu Syam, ada Syardahan Nurung, ada Linda, ada Andi Sufianti, dan ada teman kami dari UIN Wanisowo yakni Bella Dona. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait simbiosis antara mikroorganisme dengan manusia. Terlebihnya itu spesifik ke arah kesehatan manusia. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah pelajari di pekan lalu terkait simbiosis antara mikroba dan ruminansia. Dan ternyata setelah kita pelajari itu teman-teman, fungsi mikroba dalam ruminansia itu sangat-sangat berarti, di mana dia membantu dalam proses pemecahan rumput untuk menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga bisa dicerna oleh sapi. Nah teman-teman sekalian, saya mau ingatin nih sebelum lanjut ke pembahasan, kalian bisa akses link PPT dari kelompok kami dengan link Google Drive di bawah ini. Nah teman-teman, kemudian pada topik kali ini nih, ini pembahasannya jauh lebih menarik dibanding topik kemarin, karena ini membahas terkait mikroorganisme yang ada di tubuh kita. Pasti teman-teman sekalian penasaran apa saja sih mikroba yang ada di tubuh kita dan bagaimana sih fungsi mereka dalam tubuh kita. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam tubuh manusia terdapat dunia tersembunyi yang tak kasat mata, yang punya peran yang sangat vital atau yang sangat penting bagi kesehatan kita sendiri. Nah, dunia ini terdiri dari miliaran mikroorganisme yang hidup berdampingan dengan sel-sel tubuh dan membentuk suatu ekosistem kompleks yang dikenal dengan istilah human microbiome. Nah, teman-teman, human microbiome itu seperti yang disebutkan tadi, dia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh komunitas mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan archaea yang hidup di dalam dan di atas tubuh manusia. Nah, mikroba ini jumlahnya sangat besar, diperkirakan bisa mencapai 10 kali lebih banyak daripada jumlah total sel manusia. Keberadaannya bukan hanya sebagai penumpang teman-teman, tetapi mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh manusia. Nah, misalkan teman-teman sekalian, pasti teman-teman familiar dengan bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang sangat terkenal karena ibaratnya dia itu punya peran yang sangat membantu kita dalam proses pencernaan, di mana Escherichia coli ini teman-teman, dia membantu dalam proses pembusukan makanan. Nah, dia itu hidup di dalam usus kita. Selain dia berfungsi sebagai proses pembusukan makanan, dia juga menghasilkan vitamin K yang berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, teman-teman, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kita tanpa Escherichia coli ini. Ketika kita makan dan kita tidak punya Escherichia coli dalam tubuh kita, kalau kita makan kangkung, yang keluar juga kangkung. Nah, itulah fungsi dari Escherichia coli dalam usus kita, untuk membusukkan makanan sehingga makanan yang keluar nantinya bukan dalam bentuk kangkung juga. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut teman-teman bisa dilihat dan didengar dan disimak penjelasan dari kawan saya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa perbedaan antara mikrobioma dengan mikrobiota. Jadi mikrobioma itu lebih merujuk kepada seluruh mikroorganisme beserta dengan genetiknya di dalam tubuh manusia. Sedangkan mikrobiota lebih menunjukkan mikroba yang berada di area-area tertentu, misalnya mikrobiota usus, mikrobiota kulit, atau mikrobiota vagina. Nah, mikrobiota ini di tiap lokasi bersifat khusus dan khas karena menyesuaikan dengan lingkungan mikro pada area tersebut. Manfaat dan peran mikrobiota
mikrobiota diantaranya adalah satu, melindungi tubuh dari patogen dengan cara bersaing, memperebutkan tempat atau ruang dan nutrisi. Yang kedua itu mensintesis vitamin seperti vitamin K dan beberapa vitamin B. Yang ketiga itu membantu pencernaan makanan atau pembusukan di dalam usus. Jadi dia khusus pada mikrobiota usus. Yang keempat itu mendukung sistem imun dengan cara mengedukasi sel imun tubuh terhadap agen-agen asing atau antigen. Jadi perkembangan sistem imun itu sangat penting di masa awal untuk mengenali mikroba baik sebagai bagian dari tubuh. Kurangnya paparan mikroba pada saat masa bayi ini meningkatkan risiko untuk terjadi autoimun. Dan penggunaan antibiotik penggunaan antibiotik dini ini dapat memperburuk risiko tersebut. Mikrobiota juga mendukung sistem imun dengan menghasilkan senyawa imunostimulan yang membantu tubuh mengenali patogen. Mikroba baik bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang sehingga menekan pertumbuhan patogen. Dan beberapa mikroba juga dapat menghasilkan senyawa antimikroba alami yang menghambat pesaing atau patogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiota pada manusia, terkhususnya itu pada saluran pernapasan dan juga pada saluran urogenital pada pria. Nah, yang pertama itu pada saluran pernapasan. Jadi, pernapasan pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu saluran pernapasan atas dan juga saluran pernapasan bawah. Nah, saluran pernapasan atas itu merupakan habitat alami bagi banyak mikroba yang melekat pada dinding mukosanya, namun sebagian besar itu hanya lewat dan tertelan. Nah, meskipun berpotensi mengandung patogen seperti Staphylococcus aureus, mikroba lain di sana juga itu umumnya menyebabkan penyakit. Nah, untuk saluran pernapasan bawah, mulai dari trakea hingga alveolus itu umumnya tidak dihuni oleh mikroba residu. Karena mikroba yang terhirup ini akan ditangkap oleh mukus dan akan dikeluarkan oleh gerakan silia yang berfungsi sebagai sistem penyaring yang efektif terhadap patogen. Nah, untuk mikroba pada saluran urogenital pada pria, nah di mana pada pria seperti organ-organ seperti ginjal, ureter dan juga kandung kemih umumnya itu steril dan juga tidak memiliki mikrobiota residu. Namun uretra distal atau bagian ujung uretra dekat lubang keluar tubuh ini memiliki mikrobiota normal yang didominasi oleh bakteri, yaitu bakteri aerob fakultatif. Nah, meskipun begitu, uretra distal juga berpotensi mengandung patogen seperti Proteus mirabilis yang dapat mengubah urea ini menjadi amonium, sehingga akan meningkatkan pH urin dan juga risiko pembentukan batu ginjal. Nah, adapun beberapa lokasi mikrobiota yang ada di dalam tubuh manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada di kulit, yaitu banyak ditemukan di area lipatan seperti belakang telinga atau retroauricular crest dan lipatan siku atau antekubital fossa. Nah, dapat juga ditemukan di saluran pernapasan atas, terutama di bagian luar lubang hidung atau anterior nares, dan dapat juga ditemukan di rongga mulut meliputi gusi, langit-langit, tenggorokan, tonsil, lidah, mukosa bukal, plat gigi, serta di air liur. Nah, bakteri juga bisa ditemukan di saluran cerna, khususnya usus, di mana mikrobiota yang ada di usus ini itu dia sangat padat dan beragam dan dapat diukur melalui analisis feses, dan dapat juga ditemukan di area vagina. Nah, mikroba di area vagina itu biasanya berada di posterior fornix, mid vagina, dan vaginal introitus. Nah,
Selanjutnya ada juga yang disebut dengan mikroba gastrointestinal, atau dari namanya itu dia berarti berada di lambung dan usus. Nah, pada lambung itu dia dapat hidup dengan pH yang sangat rendah, sekitar pH 2, di mana mikroba itu di sini tuh sangat sedikit. Hanya mikroba yang tahan asam yang dapat bertahan, contohnya Helicobacter pylori. Nah, kurang lebih 50% orang membawa bakteri Helicobacter pylori ini itu dia sering tanpa adanya gejala, hingga dapat beresiko kanker. Nah, selanjutnya ada pada usus halus atau small intestine. Nah, pada small intestine ini itu dia terdiri dari 3 bagian, di mana bagian usus halus itu sendiri dengan mikrobiota yang berbeda-beda. Nah, pada duodenum itu dia pH-nya rendah, seperti pada pH lambung dengan mikroba yang sedikit dan kurang lebih mirip dengan flora lambung. Yang kedua itu bagian jejunum dengan pH sekitar 4 sampai 6 dengan jumlah mikroba yang mengalami peningkatan dan berperan dalam penyerapan nutrisi. Nah, selanjutnya pada bagian ileum dengan pH netral dan lingkungan yang anaerob yang mendukung pertumbuhan dari bakteri-bakteri anaerob seperti Bacteroides dan Clostridium. Dengan mikroba ini tuh dia bersaing dengan tubuh untuk nutrien. Nah, selanjutnya pada usus besar atau large intestine dengan pH netral yaitu pH 7, di mana di sini tuh sangat padat mikroba sekitar 10⁻12 sel per gram, di mana di sini tuh didominasi oleh bakteri anaerob obligat, misalnya bakteri Bacteroides dan Firmicutes. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi mikrobiota usus, di mana fungsi utamanya itu dia itu mencerna serat yang menghasilkan asam lemak dari rantai yang pendek atau SCPA, dan juga itu dapat memproduksi vitamin yang khususnya vitamin B12 dan juga vitamin K. Yang fungsi lainnya itu sintesis asam amino esensial, metabolisme steroid. Yang metabolisme steroid ini bisa mikrobiota yang mengubah hormon steroid seperti kortikosteron dan kolesterol. Nah, dari yang ketujuh itu produk hasil metabolisme yang bisa memperkuat atau mengganggu kesehatan. Nah, dari hal ini juga yang selanjutnya itu mikrobiota oral, yang dimana mikrobiota oral ini yang berasal dari mulut yang terdapat banyak mikrohabitat di situ. Di setiap bagian pada mulut itu punya komunitas mikroba yang unik, berupa saliva yang mengandung antimikroba dan juga nutrien yang rendah, dan juga populasi mikroba yang sedikit. Manfaat lainnya itu mempunyai karakteristik lain, yaitu mempunyai permukaan yang keras, misalkan pada gigi atas juga bawah, gusi, lidah, langit-langit yang keras, dan juga terdapat banyak celah yang berupa anaerob atau anausis cranius. Bisa juga membentuk biofilm dan mikroba yang dominan. Misalkan pada mikroba itu dapat membentuk biofilm, contohnya pada plat gigi. Yang contoh itu bisa juga sebagian besar adalah yang berupa anaerob fakultatif yang dapat hidup tanpa adanya dengan oksigen. Fungsi pada mikrobiota oral ini bisa dapat mencegah kolonisasi patogen, mengurangi
risiko karir. Baik, saya atas nama Rahayu Syam akan melanjutkan materi yaitu perkembangan mikrobiota usus. Nah, perkembangan mikrobiota usus dimulai sejak bayi dalam kandungan, namun usus masih steril. Kemudian setelah lahir, mikroba mulai masuk ke tubuh bayi dari lingkungan, terutama tergantung cara lahir. Nah, bayi lahir normal mendapat mikroba dari vagina dan kulit ibu, sedangkan bayi lahir sesar mendapat mikroba dari lingkungan rumah sakit. Kemudian, jenis makanan juga mempengaruhi mikrobiota. Bayi yang diberi ASI memiliki lebih banyak mikroba baik seperti Bifidobacterium. Susu formula dan antibiotik bisa mengurangi mikroba baik dan meningkatkan mikroba yang kurang menguntungkan. Kemudian, saat bayi mulai makan makanan padat, jenis mikroba makin beragam. Di masa kanak-kanak, pola makan sangat berpengaruh. Makanan tinggi serat mendukung mikroba sehat seperti Prevotella, sedangkan makanan tinggi lemak dan protein hewani cenderung meningkatkan Bacteroides. Setelah itu, mikrobiota usus dewasa terdiri dari sekitar 200 spesies atau kurang. Sebagian besar spesies tetap stabil selama bertahun-tahun. Kemudian terbentuk dari interaksi dengan keluarga sejak kecil. Dominannya yaitu Bacteroidetes dan Actinobacteria. Kemudian Firmicutes dan Proteobacteria lebih fluktuatif. Mikrobiota pada usia lanjut berubah kembali, kemudian Bacteroidetes meningkat, Firmicutes menurun. Keragaman menurun terkait dengan yaitu kerapuhan fisik dan tinggal di panti jompo. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Oktaviana. Saya akan membahas hubungan mikroba usus dengan penyakit. Yang pertama itu ada inflamat, di mana Ori bowel disease atau IBD, peradangan kronis pada usus. Contohnya itu ada ulcerative colitis kronis, disease, di mana penyebab potensialnya itu ada sistem imun yang tidak mengenali mikrobiota usus sebagai diri sendiri. Kemudian ada mikrobiota perubahan saat terjadi penyakit, penurunan keberagaman mikroba, ketidakseimbangan antara mikroba baik dan berbahaya. Adapun obesitas yang bukan penyakit tetapi kondisi yang mendukung munculnya penyakit. Adapun fermentasi serat oleh mikroba yang menghasilkan asam lemak rantai pendek atau FAS, di mana dia memberi energi tambahan. Komposisi mikrobiota juga tertentu meningkatkan efisiensi fermentasi, yang dimana artinya itu lebih banyak, adapun energi dari jumlah makanan yang sama. Adapun faktor lainnya juga yang berperan besar, yang dimana itu ada peradangan resistensi insulin, gaya hidup, makanan olahan, tinggi kalori, kurang olahraga. Kemudian ada faktor lingkungan, genetik, yaitu transplantasi mikroba. Ada fekal, yang dimana mengambil feses dari donor sehat dan memasukkannya ke usus besar pasien. Adapun donor harus melalui proses penyaringan yang terlebih dahulu. Kemudian ada manfaat klinisnya itu yang dimana mengobati IBD atau inflammatory bowel disease dan infeksi C. officinalis yang resisten terhadap obat. Adapun tingkat keberhasilannya itu 90% untuk kasus C. difficile dan potensi yang membantu metabolomic syndrome. Adapun obesitas dengan peradangan resistensi insulin dan tekanan darah tinggi yang diberikan melalui prosedur kolonoskopi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang probiotik dan prebiotik. Probiotik itu adalah mikroorganisme hidup, biasanya bakteri baik, yang dikonsumsi karena punya manfaat untuk kesehatan. Dua jenis bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Namun ada tantangan saat mengonsumsi probiotik. Contohnya seperti asam lambung yang bisa membunuh bakteri sebelum mereka sampai di usus. Jadi harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, konsumsi suplemen probiotik secara berlebihan tanpa pengawasan juga tidak disarankan. Kedepannya, perkembangan probiotik diprediksi akan lebih maju. Dengan pemahaman yang lebih dalam soal mikrobioma atau komunitas mikroba dalam tubuh manusia, akan muncul probiotik yang lebih spesifik dan efektif. Bahkan bisa jadi nanti akan diatur oleh badan seperti FDA di Amerika Serikat. Lalu, apa itu prebiotik? Prebiotik itu adalah nutrisi, biasanya dalam bentuk serat yang menjadi makanan untuk mikroba baik. Jadi, prebiotik itu tidak mengandung mikroba, tapi juga mendukung pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Contohnya adalah inulin dan FOS, yaitu frukto-oligosakarida. Contoh produk yang mengandung probiotik yaitu seperti yogurt, minuman berfermentasi, atau dalam bentuk suplemen. Biasanya dikonsumsi untuk mendukung sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Kemudian untuk penutup dari presentasi ini, penting untuk kita memahami bahwa studi tentang mikrobioma yaitu bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang mikrobioma, kita bisa menemukan potensi terapi medis yang baru, misalnya melalui probiotik yang ditargetkan atau bahkan transplantasi mikrobiota dari tinja yang sekarang sedang dikembangkan. Nah, lebih dari itu, pemahaman ini bisa membuka jalan bagi perawatan kesehatan yang lebih personal. Misalnya, kita bisa merancang terapi berdasarkan jenis mikroba unik yang ada di dalam tubuh seseorang. Jadi, bukan lagi pendekatan umum, tapi benar-benar disesuaikan dengan individu. Nah, quote dari judul ini yaitu untuk benar-benar memahami kesehatan, kita juga harus memahami keseimbangan antara sel-sel tubuh kita dan kehidupan mikroba yang hidup berdampingan di dalamnya. Sekian, terima kasih.